quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma rabbul alamin rabbul arsyil azim rabbul arsyil karim wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin arsalallahu lahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqq bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Thayyib yang mudah-mudahan kita sama-sama memuliakan Allah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan dalam petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan kepada para imam mazhab, para muqallidin, para huffaz, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufi, para tabi'in, para wali pemimpin umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan. Dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulu itu pernah kita pelajari, dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang lalu kita mempelajari, memperdalam, mengulang-ulang pasal menerangkan tentang sujud sakti, sujud yang di dalam salat
kelupaan sujud yang di dalam sholat itu kita ada keraguan. Kalau kelupaan mengerjakan itu sebelum mengerjakan rukun yang serupa, kembali ke rukun yang ketiga. Kalau ingatnya itu ketika mengerjakan rukun serupa atau sesudahnya, maka rukun yang serupa itu menggantikan rukun yang ketiga. Kalau yang ketiga itu sunat abad, duduk tasawuf awal, membaca tasawuf awal, membaca salawat setelah tasawuf awal, kunut subuh bagi yang berkunut, tidak usah kembali ke sunat yang ketinggalan tersebut, dan disunatkan sujud sahwi sebelum salam. Kalau yang ketinggalan itu sunat ayat, tidak usah kembali dan tidak usah sujud sahwi, sah salatnya. Kalau seandainya bilangan rakaatnya itu kurang, ingatnya setelah salam tambahi satu. Kalau ingatnya sebelum salam tambahi satu, sujud 2 kali sebelum salam. Kalau yang kelupaan itu ragu-ragu bilangan rakaatnya, maka diambil yang sedikit. 2 kah, 3, 2. Sudahkah atau belum? Kalau seandainya kelebihan bilangan rakaatnya, maka sunat sujud sahwi. Kalau ada pertanyaan, kalau seandainya tidak sujud sahwi, apakah sholatnya tetap sah? Sah sholatnya. Yang penting aturannya dilaksanakan. Jangan sampai rukun ketinggalan biarkan aja, lalu sampai salam rukun yang ketinggalan dibiarkan tidak sujud sahwi, maka tidak bisa sholatnya karena ketinggalan. Tapi kalau sudah disempurnakan, rukun yang ketinggalan itu kembali ke rukun yang ketinggalan, atau rukun yang serupa menggantikan rukun yang ketinggalan itu, lalu menyempurnakan sholat, sah sholat. Kalau seandainya sudah duduk tahiyat akhir, ingat tadi itu takbiratul ihram apa belum? Rasa-rasa sudah, rasa-rasa belum, hukumnya belum, ulangi sholatnya. Kalau seandainya sudah duduk tahiyat akhir, ragu-ragu niatnya, tadi itu niatnya juhurkah asar, rasa-rasa juhur, rasa-rasa asar, ulangi sholat. Yang terakhir, kalau imam sujud sahwi, makmum wajib ikut sujud sahwi, walaupun makmum tidak mengetahui kenapa imamnya sujud sahwi. Tanda kutip, walaupun ada ulama lain yang berpendapat kalau imamnya sujud sahwi, makmum boleh tidak ikut sujud sahwi, karena tidak mengetahui kenapa imamnya sujud sahwi. Ada pendapat seperti itu, silahkan kita beda pendapat. Saya ikut pendapat apabila imamnya sujud sahwi, makmum wajib ikut sujud sahwi, walaupun makmum tidak mengetahui kenapa imamnya sujud sahwi, karena sebagai makmum wajib. Selesai sujud sahwi pada pertemuan yang terakhir. Sekarang kita belajar bersama-sama pasal menerangkan tentang al-awqatul lati tukrahu fiha shalah, waktu-waktu yang diharamkan untuk mendirikan salat. Tukrahu karahat tahrim, dimakruhkan dengan hukum yang diharamkan. Kullu sholatin la sababa, setiap sholat yang tidak ada sebab, bi khamsati awqatin, pada 5 waktu. Yang pertama, ba'da sholat subhi hatta tatlu as-syamsu, setelah sholat subuh seperti sekarang ini sampai matahari terbit, itu diharamkan mendirikan sholat. Illa, kita harus ada koma
ada manusul, ada obat. Hilang dalil anak khilafiyah kecuali ada alasan yang menyalahinya. Apa alasan yang menyalahinya? Biar sembahyang, biar sholat subuh di Baitur Rahim. Ingat, subuh Rabu Guru Maimur habis salam ke sana, baru ke sini. Nah, datang ke sini, ternyata sudah jalan kabur. Biar boleh sholat sunat 2 rakaat di teras masjid atau di dalam masjid. Sembahyang sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Walaupun ulama berbeda pendapat mengenai sholat tahiyatul masjid ketika ada taklim di situ. Walaupun ulama berbeda pendapat sholat tahiyatul masjid ketika khatib sedang berkhutbah. Ada yang berpendapat wajib duduk tidak usah sholat sunat 2 rakaat. Ada yang mengatakan disunatkan untuk sholat 2 rakaat. Ulun ikut pendapat disunatkan sholat 2 rakaat. Bahkan beda pendapat. Jadi kalau ada khatib berkhutbah, ada orang datang langsung duduk, benar. Ada orang yang masuk ke masjid sholat 2 rakaat lalu mendengarkan khutbah, benar. Dua-duanya benar. Yang mengatakan harus duduk, wajib duduk, berdasarkan pendapat bahwasanya mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Sholat 2 rakaat itu hukumnya sunat, maka yang sunatnya gugur. Pendapat Imam Syafi'i, kalau imam masuk ke masjid disunatkan sholat tahiyatul masjid berdasarkan riwayat Nabi sedang berkhutbah, datang salah seorang sahabat, duduk dengan khutbah, ujarkan, wahai fulan bin fulan, apa yang menghalangi engkau untuk sholat 2 rakaat sebagai penghormatan kepada masjid? Lalu sahabatnya bersembahyang 2 rakaat. Berdasarkan hadis itulah Imam Syafi'i mengatakan sunat sholat tahiyatul masjid walaupun khatib sedang berkhutbah. Kalau Imam Malik mengatakan wajib dulu karena yang dibaca ayat Quran. Khatib itu membaca ayat Quran, mendengarkan ayat Quran hukumnya wajib. Sedangkan sholat 2 rakaat hukumnya sunat, maka yang sunat gugur maka wajib mendengarkan. Nah, silahkan berbeda pendapat, tapi saya mengumumkan pendapat saya ikut pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau ada yang berbeda, silahkan berbeda. Yang penting kita jangan buat leher, jangan berdebat, jangan bermusuhan. Itu yang penting. Ya kan, yang penting. Sesudah sholat subuh sampai matahari terbit. Hari ini matahari terbit jam 6 lewat 9 Isra itu matahari terbit. Kalau bahasa Banjar itu timbul, tenggelam malam. Nah, ini matahari terbit. Proses matahari ini terbit haram mendirikan sholat jam 6 lewat 9. Yang kedua, hingga tulubiha hatta tartafi'a qadra rubuhi. Ketika terbit haram mendirikan sholat sampai meninggi seukuran tombak. Nah, ini diperselisihkan oleh ulama. Sampai meninggi seukuran tombak. Nah, tergantung tombaknya tadi. Umpamanya tombaknya itu 2 meter atau 1,5 meter. Diletakkan di mana? Kalau diletakkan di sini, jam 9 kan semuanya ya. Tapi kalau diletakkan di gunung setelek sana, 3 menit atau 5 menit itu sudah. Power telkom pun kalah di bawah handphone. Kalau itu kan 30 meter. Power telkom. Oh, butuhkan 30 meter lah. Karena pernah berumur. Nah, itu kan di bawah power telkomnya. Ulun suka melihat matahari terbit di jembatan mahkota. Nah, di sana itu ada power telkom. Itu di bawah.
hanya 5 menit di bawah 30 meter ombak 2 meter punya ombak ambil ombak. Jadi ada ulama yang mengatakan 5 menit berarti jam 6 lewat 14 menit, ya kan, boleh mendirikan sholat sampai matahari meninggi. Kontrol roket, hatta rapikan kontrol roket sekira-kira sedikit ombak. Atau ulama beda-beda. Ada yang mengatakan 8 menit. Dosen UIMC ahli papa, dosen UIMC mengatakan 12 menit. Silakan. Kalau di Masjid Darul Palihin, Jalan Juanda, Batu Alam Permai, itu sudah disetel memang Isra jam 6 lewat 11 menit, jam 6 lewat 21 menit, karena bata-bata lewat 12 menit, jadi tambah 9, 21. Jadi ditulis itu suruh 621 dan dibatasi ceramahnya. Ceramah dia diulang sampai jam 6 lewat 10, tanya jawab sampai 6 lewat 21, jam 6 lewat 21 kita sholat Isra. Jadi kalau ada satu orang bertanya, bertanya MC-nya itu sudah balik koda sudah. Jadi pertanyaan satu aja balik koda sudah. Dulu di Al-Ma'ruf begitu juga ada pertanyaan kan, wah ini kan ada lagi sudah. Karena dulu itu tidak ada yang sholat Isra. Nah sekarang ada yang sholat Isra, tidak lagi balik koda sudah. Karena yang jamaah tadi sebanyak Isra dan sholat Isra itu berbeda pendapat lagi ulama beda pendapat sebanyak Isra itu. Ada yang harus sendirian aja, ada yang boleh berjamaah. Silakan yang mengatakan harus sendirian, ya harus jamaah. Yang penting jangan orang kaya. Kalau ada perbedaan pendapat itu yang paling penting kita usah berdebat. Jangan berjamaah sendirian ya berarti boleh berjamaah. Kalau jamaah berarti Ustaz dibenungkan anaknya guru peraturan almarhum ujar sidin. Ustaz dibenungkan itu alim dia orang ujar sidin. Kalau bisa sesekali perai, maksudnya yang perai itu makmum. Kalau imamnya utamanya seperti yang makmum itu sekali-kali perai. Jangan juga semuanya perai, tinggal imam juga sama-sama perai. Sekali-kali supaya tidak mengarah kepada wajib, termasuk sholat duha, termasuk sholat tahajud, itu sekali-kali perai. Kalau Rasulullah wajib tahajud, wajib sholat duha, kita umatnya sunnah. Nah yang dilakukan hari-hari sesekali perai. Jangan dua hari-hari perai, jangan dua kan salah lagi. Yang ketiga, hingga istiwa syamsi, ketika matahari tepat berada di atas tengah-tengah. Hingga istiwa itu bisa jam 12, bisa jam 12 lewat 10 menit. Yang pasti tengah, bisa jam 12, bisa jam 12 lewat 10, bisa jam 11 lewat 50 menit bisa. Karena matahari itu bergeser, arahnya itu bergeser. Jadi tergantung ulama yang menyusun jadwal setahunan. Nah sekarang ada yang kita terus dari kopi aja, berarti ini istiwanya itu jam 12 istiwanya. Sampai di sini katakan hatta tajur min kabilis sama, sampai terlincir matahari tadi. Jadi matahari itu di atas sini 22 pas tepat di atas sampai terlincir. Nah terlincir itu ada yang menyatakan 5 menit, ada yang menyatakan 8 menit, ada yang menyatakan 12 menit. Nah, kalau ini 12 menit berarti jam 12 lewat 2 menit, jam 12 lewat 3 menit. Nah, itu tepat. Haram mendirikan sholat. Tapi disebutkan la sababalahat, yang tidak ada sebab bila makalah dalil illa bila ini, kecuali ada
alasan yang menyalahnya seperti masuk masjid wayang sunat sampai berpikir wa yustasna min dzalika yaumul Jumat, dikhususkan kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat tidak berlaku. Yang keempat, ba'da sholatil asri hatta taghrubas syamsu, setelah sholat asar sampai matahari tenggelam itu haram mendirikan sholat. Habis asar, hari ini asar jam 15.32. Nah habis sholat asar itu kita haram mendirikan sholat. Lalu timbul pertanyaan, guru, saya ini kan guru lah hari-hari sembahyang kodokan, hari-hari. Jadi habis subuh sembahyang subuh lagi, habis zuhur sembahyang zuhur lagi, habis asar sembahyang asar lagi, habis maghrib sembahyang maghrib lagi, habis isya sembahyang isya lagi. Yang pertama adakan, yang kedua kodokan. Saya mengkodok mulai karena dulu bahari waktu masih muda pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Masih remaja, muda, masih belum hijrah dulu, masih belum istiqomah. Jadi sembahyang itu hanya maghrib isya saja. Kadang-kadang maghrib tinggalkan juga, isya tinggalkan apalagi subuh. Lalu ada pendapat ulama imam mazhab sepakat harus dikodok. Pendapat Imam Al-Ghazali harus dikodok. Cara mengkodoknya seperti itu tadi. Habis sholat subuh lagi, habis sholat zuhur lagi, asar lagi, isya lagi. Ada juga yang berpendapat Imam Sa'id Sabiq penyusun kitab fikih sunnah. Saya termasuk pernah mengajar fikih sunnah itu lama di masyarakat itu mungkin 2-3 tahun. Di pesantren sampai sekarang masih mengajar kitab fikih sunnah karena Imam Sa'id Sabiq. Nah, pendapat Imam Sa'id Sabiq itu, nah fikih sunnah itu tujuannya agar orang beribadah sesuai dengan sunnah Nabi. Nah ketika ada pertanyaan tentang sholat kodokan, kata beliau sholat kodokan itu tidak ada. Dia berdosa karena pernah meninggalkan sholat. Tugasnya bertaubat saja. Habis itu jangan lagi meninggalkan sholat. Saya ikut pendapat ini. Silahkan beda-beda pendapat. Ikut pendapat cukup bertaubat saja berdasarkan riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, kami tidak diperintahkan mengqadha sholat dan kami diperintahkan mengqadha puasa. Nah, ada qadha puasa wajib hukumnya, sedangkan qadha sholat itu ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan wajib diqadha, ada yang menyatakan tidak wajib. Dulu ikut pendapat yang tidak wajib. Silakan berbeda pendapat. Usul kalau bisa yang subuh, kalau hendak sholat qadhaan juga sebelum Bilal qomat. Kan si Bilal kan membaca ya hayyu ya qayyum, ya itu sekitar 7 menit biasanya, sekitar 8 menit. Nah itu kan yang akan mengkodok duluan sudah sembahyang subuh kodokan, baru sembahyang subuh. Kenapa didahulukan? Karena habis sholat subuh tidak ada sholat, haram mendirikan sholat. Walaupun ada pendapat yang lain habis setelah sholat subuh baru subuh kodokan. Silahkan, berarti kita beda pendapat. Ulun menjelaskan tentang subuh kodokan dikerjakan duluan. Begitu juga sholat asar sebelum imam qomat, sebelum Bilal qomat, duluan sholat asar sudah kita kodokan. Bagi mereka yang mengatakan wajib berkodok, duluan sudah supaya habis asar itu tidak dikodok lagi.
Karena kalau sembahyang di masjid, sholat di masjid, habis sholat subuh, habis sholat asar, terus sholat, timbul fitnah bagi mereka yang tidak tahu. Karena saya pernah ditanya di salah satu masjid, guru, ibu itu bila habis asar, sholat pagi, tidak tahu sholat apa. Nah kita berbaik saja boleh. Siapa tahunya mengontrol. Oh, berbaik saja, jangan buruk sangka. Jangan kadang-kadang pas ada yang sembahyang habis subuh langsung begini sembahyang. Aliran apa? Sholat apa? Aliran apa ini? Apalagi baju lain daripada yang lain ya kalau asing kadang-kadang saya silahkan berbeda-beda yang terakhir inna guru bisyamsi hatta yatakamalan guruha, ketika matahari itu tenggelam turun masuk tenggelam haram sudah mendirikan sholat 2 rakaat haram sudah sampai sempurna tenggelamnya. Pas sempurna tenggelamnya maghrib tenggelam itu bahasa Arab buruk sampai maghrib itu sempurna tenggelamnya masuk waktu maghrib. Kecuali sholat yang ada sebab seperti tahiyatul masjid, seperti sholat sunat mutlak, kecuali sholat jenazah nanti habis asar dibawa ke masjid sembahyang di masjid baru dikuburkan karena ada jenazah yang akan dikuburkan boleh karena yang ada sebab. Kalau yang tidak ada sebab tidak boleh. Tapi sekali lagi ada kutip, silahkan berbeda pendapat kalau ada terjadi perbedaan pendapat. Pasal menerangkan tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk mendirikan sholat. Selesai. Sebelum kita lanjut ke pasal berikutnya, ada pertanyaan silahkan. Iya. Pertanyaannya, apakah boleh beberapa sholat kita gabungkan dalam satu pekerjaan? Ada ustaz, bukan ulama, ada guru yang mengatakan boleh. Ada guru yang mengatakan boleh, ulama mengatakan tidak boleh. Saya ikut yang mengatakan tidak boleh. Yang beberapa niat tadi dikerjakan saja. Contoh, biar masuk masjid, masuk masjid. Bila sudah ada di situ, umpamanya si Bilal membaca Asrif lana al-a'mal wa dunya. Nah itu mungkin sekitar 2 menit ini selesai. Atau astagfirullahaladzim, nah itu setengah menit kalau sudah astagfirullahaladzim tidak usah sholat tuh. Kalau masih membaca wa aswis lana al-a'mal bid-dini wal dunya. Nah, itu kita masih sempat sholat 2 rakaat. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itu masih sempat sholat 2 rakaat. Sementara orangnya terbiasa sudah sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat qobliyah subuh, sudah terbiasa, mesra sudah pas datang waktunya tinggal 2 menit lagi. Apakah dia sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah fajar subuh, qobliyah subuh? Jawabannya dia berniat satu sholat saja.
usolli sunnatar rak'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah. Itu pahalanya 2. 1 pahala tahiyatul masjid, 2 pahala qobliyah qabliyah. Beda kalau kita imam baru membaca ya ayyuhal qayyum la ilaha illa anta, dia bisa datang salat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid, baru salat qobliyah fajar atau qobliyah subuh. Karena yang qobliyah subuh ini ganjarannya dunia dengan segala isinya 2 rakaat sebelum subuh. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan 10 menit sebelum azan subuh imsak, jadi subuh 4:54 berarti 4:44 menit. Nah terus sembahyang sunat fajar beberapa majelis di Samarinda sebelum azan subuh yang sunat fajar. Sementara dalam kitab Bulughul Maram kebanyakan ulama di Mekah sunat fajar itu sunat qobliyah subuh. Menurut ikut pendapat ini sunat fajar itu sunat qobliyah subuh, bukan sunat sebelum waktu subuh. Bukan, tapi silahkan berbeda pendapat. Yang mengatakan 10 menit sebelum azan subuh silahkan. Jadi niatnya satu aja, pahalanya 2. Itu sama dengan puasa. Sama dengan puasa. Habis puasa Ramadan, di bulan Ramadan itu ada hutang 10 hari. Setelah puasa Ramadan, apakah dia mengqadha atau puasa sunat Syawal? Apakah dia mengqadha atau puasa sunat Syawal? Ada ustaz, ada guru yang membolehkan sengaja aku mengqadha puasa Ramadan sekaligus puasa sunat Syawal. Pas kebetulan Senin sekaligus puasa Senin Kamis. Pas kebetulan Ayyamul Bid sekaligus puasa Ayyamul Bid. Ada ustaz, ada guru yang membolehkan 4 niat 1 puasa. Saya tidak ikut, jadi saya tanya kenapa dibolehkan berdasarkan haji dan umrah. Boleh sekali jalan bagi yang kloter terakhir Indonesia itu boleh sekali jalan. Sengaja aku berhaji dan berumrah dan aku beriman dengan keduanya. Itu khusus bagi penduduk Mekah atau orang yang sudah mukim di sana. Sedangkan Indonesia, Asia kebanyakan haji tamattu, terakhir haji ifrad. Haji itu ada 3, tamattu, ifrad, haji kiram. Kiram itu haji dan umrah sekali jalan. Itu khusus penduduk Mekah. Tapi silakan beda-beda pendapat. Ya, kalau belum, kalau ada hutang di bulan Ramadan wajib diqadha. Wajib diqadha. Ternyata dia mengqadha di bulan Syawal dapat 2 pahala. Niatnya satu aja, sengaja aku puasa esok hari qadhaan lillahi ta'ala. Ya kan? Ternyata di bulan Syawal dapat 2 pahala, 1 pahala mengqadha, 2 pahala sunat bulan Syawal. Ternyata pas hari Senin atau hari Kamis dapat 3 pahala. Niatnya satu aja, dapat 3 pahala. Orang ini sudah terbiasa puasa Senin Kamis, beda dengan yang tidak biasa, 1 aja pahalanya. Ternyata pas Ayyamul Bid dapat 4 pahala. 1 hari puasa mengqadha. Mana yang lebih utama, mengqadha atau puasa sunat? Lebih utama mengqadha. Ada beredar di masyarakat, ada guru yang mengatakan puasa Syawal itu di bulan Syawal aja, maka utamakan bulan Syawal aja. Hadisnya jelas
man sholla Ramadhana summa ba'u sitan min Syawal karena kasiyami dari barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan. Jadi kalau ada hutang bayar dulu, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal seperti puasa setahun penuh. Nah kalau ini kurang 10 hari bagaimana? Kurang 10 hari lalu langsung puasa tenang, bolong, tidak bisa. Sementara mengkodok hukumnya wajib, yang wajib diutamakan daripada yang sunnah. Tapi silahkan beda pendapat. Ulun ikut pendapat niatnya mengkodok wajib. Kalau sunnah itu seperti membayar hutang wajib, bersedekah sunat. Ulun berhutang dengan kakak ulun 10 juta, ujar ulun bulan depan ulun bayari, sudah 6 bulan kada kamu bayar. Lalu ada duit 500.000, ulun itu hutang dengan 10 juta, sudah 6 bulan terbukan, minta ampun, minta maaf, ini ada 500. Ulun bersedekah dengan pihak. Kira-kira kakak ulun itu terkuliwi, kira-kira terkuliwi itu apa ya? Hutang dibayari dulu, sedekah itu dengan aku. Ikam yang wajib disedekahi dari sini, apa ya? Bayar hutang jadi sisa 9 juta setengah. Itu sama jawabannya. Guru kan mengikuti metodenya Ustaz Yusuf Mansur. Ulun ini udah hutang mulai 300 juta. Ulun udah telepon SSS ke manajer Ustaz Yusuf Mansur. Pertanyaannya, ibu punya tanah kah? Punya berapa tanah? Tanah punya 5 pabrik, rumah 1, sepeda motor 2, mobil 1. Nah, jual tanahnya 1 pabrik, saudara apa? Di saudara 6 bulan kada kunjung datang kalau bayar. Telepon lagi, bagaimana? Jual lagi pabrik yang kedua, sedekahkan. 6 bulan kada kau bayar. Jual lagi pabrik ketiga, jual lagi pabrik keempat, jual lagi pabrik kelima, habis kada kau bayar. Ada apa lagi di rumah? Ada sepeda motor. Berapa sepeda motornya? 2, jual 1, ada kau bayar. Jual lagi motor 1, ada kau bayar. Ada bisnis sepeda motor. Ada mobil, nah sudah jual mobil 80 juta, ada kau bayar. Tinggal rumah jadi itu lagi kayak apa? Nah, yang salah yang betul itu jual tanah pabrik bayar hutang 5 pabrik jalan berapa sepabrik 20 juta, 5 pabrik 100 juta, sisa 100 juta. Sepeda motor jual, mobil jual, tinggal sedikit tuh ya 3 tahun lebih jualnya karena om bayar habis dijual. Nah, ya karena om bayar yang betul itu jual harta bayarin hutang. Membayar hutang hukumnya wajib, bersedekah hukumnya sunnah. Yang wajib diutamakan daripada yang sunat, sama membayar puasa. Ternyata ada ustaz, ada guru yang menyatukan sembahyang sunat islah, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat hajat dijadikan satu. Yang tidak bisa itu ibarat peribahasa 1 kali dayung 2-3 kali uluhnya kada ketulungan. 1 kali dayung kalau lagi kita sembahyang sunat zuhur 4 rakaat qobliyah, sembahyang zuhur 4 rakaat, sembahyang zuhur ba'diyah 4 rakaat sekalinya. Itu kada boleh. Sengaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat qobliyah zuhur, sengaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat sekaligus sembahyang ba'diyah zuhur 4 rakaat. Mana boleh. Kalau haji
dan umrah itu ada aturannya, tidak sama dengan puasa, tidak sama dengan sholat, tidak sama dengan puasa dengan sholat, tapi Allah tidak menghilangkan pahala orang yang beribadah. Jadi kalau pertanyaannya bolehkah kamu, kalau biar bertanya ke guru, ada boleh. Sholat sunat Isra, sholat sunat Taubat, sholat hajat. Sengaja aku sembahyang sunat Isra sekaligus sunat hajat sekaligus sunat Taubat 2 rakaat jadi makmum karena Allah Taala. Allahu Akbar. Itu kada boleh. Satu sholat aja niatnya, pahalanya 3 kalau itu kebiasaan kita sudah. Ya sama tadi terlambat ke masjid. Kalau yang bisa sembahyang sholat saja atau sembahyang sholat tahiyatul masjid. Dulu kalau kadang-kadang mangga sudah datang ke sini, ada cukup waktu ini. Padahal 5 menit sembahyang sholat fajar. Kenapa sembahyang sholat fajar? Karena ganjarannya dunia dengan segala isinya. Jadi kalau kita sembahyang sunat qobliyah subuh itu, ya sudah selesai. Jangan juga paling sih. Kenapa biar kada sembahyang subuh? Aku sudah kaya juga. Sudah sembahyang sunat fajar. Atau keliru yang sunat dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Salah. Kira-kira demikian. Ada pertanyaan yang ayo teknik. Kalau sholat Isra itu ulun ikut pendapat guru-guru lewatkan 5 menit. Nah, kalau yang ulun kan 9 ke 12 silakan sudah 3 menit. Nah, lewatnya kan 2 menit lagi semuanya aja salah. Tapi kan tahu di sini. Kalau di sini berapa menit kira-kira? Jadi lompat di sini aja. Buat gurunya. Lewat berapa menit? Enggak, berapa menit di sini? Sembahyang Isra itu setelah Isra, setelah matahari terbit berapa menit lewat yang kita sepakati aja. Kalau ulun lewat 5 menit karena ada masjid yang ulun lewatkan 5 menit, ulun tutup langsung. Ya ulun pasti dengan doa 5 menit, ulun tutup langsung. Pinang ngalih hubungannya, juru pinang ngalih hubungannya. Nah, jangan ulun berarti minggu depan jangan ulun lewatkan 10 menit saja sudah. Nah pas gue lewatkan 10 menit, ajur jadi ketika urun lewatkan dulu, nanti urun sorangan dulu. Berarti pendapatnya berbeda. Itu pelajaran. Pernah juga ada masjid yang setiap tenang bagi khotbah sebagai Islam setiap jam tenang. Wah, ada banget. Jadi perlu mengumumkan urut ada tempat sampai Islam tutup salaman. Pokoknya setiap jam 6 harus selesai ceramah semuanya Islam. Setiap hari. Pokoknya jam 6 ada pertanyaan. Ini kan pemkot lagi sekarang. Habis ini aja. Maksudnya berarti mengumumkan sembahyang Isra itu lewatkan 5 menit atau 4 menit atau 12 menit. Urut yang 5 menit. Hari ini urut ada tempat sembahyang Isra katanya benar. Kan haram mendirikan sholat. Sejak itu urut kada pernah lagi sembahyang sampai kada pernah lagi sembahyang satu. Pokoknya pada jam berapa tutup. Anu dulu di sini sebuahnya anak sekolah. Urut ibadahnya buat jam 6 harus selesai. Nah, silakan. Jadi ketika jadwal ulun kada pernah sembahyang Isra, kada tahu jadwal yang lain. Yang penting boleh jadwal ulun jam 6 untuk salaman politik. Jam 6. Nah, jadi ulun kalau di Juanda itu sudah ada jam 6 lewat 12 lewat Isra lewat 12 menit itu sudah disepakati oleh disambutkan pernah juga cukup dulu kita sembahyang Isra jam 6 juga. Nah, minggu depan
Ulun baca doa haul. Laban-laban kita harus terus bayar 12 menit baca doa haul. Masalah bertambah. Tapi silahkan boleh-boleh. Kira-kira demikian. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada pasal-pasal ini. Kurang lebih minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah lana abwabal ilmi wa zayyidna bil akhlaqil hasanati wal ilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan